dari offernya udah seru banget. Yes. Sama yang ini nih. Karaoke dulu ya. Karaoke dulu. After the love has gone. Oh my god. It used to be all is wrong. Rizky Febian udah ada di sini bersama kita. Terima kasih. Tapi bukan single yang itu yang mau dipromosikan Bukan. ya. Oh bukan. Kalau itu udah nggak usah dipromoin, udah. Udah Ini yang dipromosi adalah penantian. Penantian berharga. Exactly, penantian berharga. Cerita dong, ini ceritanya apa ini? Ini tuh penantian berharga tuh menceritakan kayak seolah-olah tuh Iki tuh mencintai seseorang wanita. Si wanita itu tahu kalau Iki jatuh cinta. Yes. Terus, nah Iki pun tahu kalau dia jatuh cinta. Cuman jaim si ceweknya biasa jual mahal. Oh gitu. Sampai akhirnya mau nggak mau Iki yang memperjuangkan semuanya, Iki yang memperlihatkan keseriusan Iki ke dia. Sampai akhirnya tuh karena kan lama gitu penantian banget buat dapetin dia tuh sampai akhirnya Iki dapet dia dan dia nggak bakal bisa lepas dari Iki dan seolah-olah tuh kayak oh my god ini penantian berharga banget akhirnya kayak gitu. Itu laki-laki harus fight tuh. Tapi Nah, itu cerita pribadi atau bukan? Kebetulan itu lagu ciptaan Kak Aldi Nada. Oh, Jadi iya. Iki tuh dikasih 5 lagu dan di saat denger lagu ini kok kayak kena Gua ke banget hati nih. ya. Oh, asli. Nah, baper nih. Hari ini temanya Indonesia Indonesia ini baper. Itu berapa lama tuh proses menghayati sampai akhirnya wah ini nih. Itu Iki jujur pas denger lagunya tuh nggak sampai ngulang berapa kali, baru pertama kali denger langsung oke, besoknya langsung kita Take. teken kontrak langsung kayak bener besoknya urusin, besok take 1 hari, habis itu kita kelarin semuanya udah besoknya tanggal 7-nya rilis kita. Kayak Terus ini juga apa yang bikin spesial dari lagu ini juga video klipnya juga kamu bikin di Singapura. Ya Itu kebetulan, kenapa milihnya di karena Singapura? kebetulan kita juga di sana ada acara tourism board Singapura juga, Oke. dan akhirnya kayaknya bagus juga di sana, dan kebetulan lagi di sana aja kayak tempat-tempatnya bagus, terus kebetulan dari pihak sininya disuruh di sana, jadi ya udah seru-seruan juga di sana sebenarnya, dan di sana pun video klipnya tuh bukan yang kayak bener-bener Iki harus berperan seolah-olah kayak gimana, enggak, jadi senatural banget bener-bener Iki kayak gitu. Iya, ya nggak maksudnya terserah kamu aja. Iya, gitu. terserah aku. Ini juga model yang menjadi kekasih dari Ya, Iki ini juga ada cerita menarik di belakangnya loh. Apa Nick. itu? Ya, Ceritain Ini dong. jadi di saat kita mau benar-benar, ayo kita mau bikin video klip nih, oke. Kalau gitu kita cari modelnya ya, kita Casting. casting lah di sini, kita casting semuanya. Nggak ada yang cocok sama sekali, dan itu Hamin pertama pun, Hamin 1 mau menuju ke video klip itu nggak ada yang dapat. Aduh bingung siapa. Di saat lagi makan bareng-bareng, tiba-tiba kok kata Mbak Ila tuh kok itu ada cewek cantik, katanya bagus. Tiba-tiba datang ngedeketin. Kamu model ya? Tiba-tiba gitu. Oh iya, saya kebetulan pernah model. Besok mau ikut video klip bareng sama Iki di Singapura. Oh boleh. Dan akhirnya besok kita langsung berangkat. oh my god, itu retro banget gak sih? Ketemunya di restoran, kamu cantik, mau nggak saya kasih kerjaan? Ternyata nggak akan kemana ya. Itu prosesnya yang membuat siapa pengerjaan video klip sendiri? Kalau video klip dikerjain bareng sama Mas Eko kebetulan, yang dia yang ngedirect The East juga kebetulan. Oh, I Ya, see. Oke, dan kebetulan di sini konsep ceritanya pun alhamdulillah Iki juga yang bikin, maksudnya tuh sama Mas Eko ya kita Oh, bikin. bareng Jadi ya? Iki pengen tuh di single kedua ada pembeda kayak Iki pengen sebelum mulai si musiknya tuh Iki pengen ada cerita dulu dari awal Iya, dan iya. endingnya juga kayak gitu. Tapi memang anak-anak muda sekarang itu luar biasa kreatif loh. Maksudnya kamu selain penyanyi juga kamu maksudnya bereksplorasi dengan menulis dan Ya. istilahnya Nah. ya video klip kamu tuh kamu ada di situ juga Ya. gitu. Nah kalau misalnya ngomongin tentang menjadi orang yang kreatif atau menjadi seorang artist gitu. Iki itu mau dikenal sebagai seorang artist yang seperti apa sih? Sebagai artis yang jujur lah yang pasti, terus apa adanya, karena Iki juga memberikan karyanya juga dengan tulus, dan yang pasti berharap semoga kayak masyarakat di luar sana pun menghargai Iki kayak gitu. Karena Iki juga masuk ke dunia ini lebih ingin menunjukkan jati diri yang sebenarnya, terus ingin memajukan musik Indonesia lebih tinggi lagi. Kamu ini kan seniman kan, maksudnya bapakmu seniman, Keluarga seniman. ibumu juga nyinden gitu. Ya. Nah kalau kamu ingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa? Penyanyi lah sebenarnya, musisi yang benar-benar musisi, nggak hanya cuma nyanyi, tapi Iki pun kayak pengen benar-benar Pengen belajar juga. semua kayak alat musik semuanya kayak gitu, sampai bisa bikin lagu atau nge-produce orang kayak gitu. Oke, Kayak gitu. nge-rap juga jago deh Coba, katanya. saya pengen tahu. Nih, Oke. Oke. Kalau gitu kalau Iki nge-rap Kita harus goyang ya. Alright, Oke, kayak gitu. One. Cik. Cing ciri pitulang bajing kacapit bulu pare seseket nah. Hei jol padalang bawa wayang jejek nong. Hei cing ciri pitulang bajing kacapit bulu pare seseket nah. Jol padalang bawa wayang jejek nong. Hei. Sudah bisa nggak? Ya,
Sudah bisa, proyeknya masih lanjut. Jago loh dia ini benar-benar kayak ayahnya kan bisa semuanya. Iya. Multi talented Kalau lah ya. misalnya bicara mengenai satu keluarga nih ya semuanya talented kan. Amin. Terus kadang-kadang nih Ki, Ya. ada yang ngerasa, aduh gila bapakku ini wah nyeninya tuh tinggi banget gitu. Itu pernah nggak sih menjadi kayak tekanan buat kamu? Ya justru sampai sekarang pun kan banyak yang bilang beban nggak sih katanya kalau misalnya punya ayah itu sama-sama public figure. Justru bebannya tuh sekarang karena bebannya bukan karena malu atau takut tersaingi, tapi lebih kayak bebannya gimana caranya Iki juga kan masuk ke dunia ini, gimana caranya untuk menjaga nama baik orang tua. Karena Iki juga sama-sama di dunia ini, kayak jadi harus bisa ngejaga semua kayak ya sikap Iki, perilaku Iki di dunia ini. Karena kalau udah masuk ke dunia entertain kan hal kecil apapun bisa sensitif gitu di sini tuh. Jadi harus bener. Ya maksudnya tuh kayak hal apapun kayak bener-bener bisa dilihat orang, kayak melakukan hal apapun orang bisa tahu kayak Public figure, jadi contoh yang baik. Bisa harus gitu. bisa memberikan contoh yang baik juga ke masyarakat kayak gitu. Ini bicara mengenai ini, saya jadi tertarik. Apa itu? Kamu kenal nggak dengan istilah privacy? Soalnya kenapa aku tanya itu kan tadi kamu bilang kan sebagai public figure semuanya orang tahu, semuanya sensitif gitu. Kamu kenal nggak dengan istilah privacy? Butuh nggak privacy itu? Butuh. Butuh. Betul. Kenapa Antisipasi butuh? caranya gimana? Cara mengantisipasinya ya biar saya aja yang tahu. Oke, tadi ada sempat menyinggung tentang beban karena pengaruh dari ayah sendiri atau orang tua ya. Sebaliknya, dengan kesuksesan kesempurnaan cinta, ini jadi beban nggak di untuk single kedua? Kira-kira bakal sukses apa Ki nih? jawab nih. Kebetulan banyak juga kan yang bertanya-tanya katanya beban banget nggak sih Ki? Karena di lagu awalnya alhamdulillah orang-orang bisa cepet tahu. Yes, dan boom, setuju. abis. Nah Iki balik lagi karena Iki di saat mau rilis lagu Penantian Berharga ataupun di saat Iki milih lagu ini tuh rasa yang Iki rasakan di saat ngedenger lagu ini tuh rasa di awal Iki ngedenger Kesempurnaan Cinta. Di saat Iki mau rilis Kesempurnaan Cinta rasanya tuh sama seperti sekarang Iki mau rilis Penantian Berharga. Dan kalau misalkan ditanya nanti beban atau enggak, Iki bilang enggak karena Iki ingin benar-benar berkarya. Kalau berkarya itu harus tulus, nggak harus memikirkan nantinya dikenal atau enggak. Kalau masalah dikenal sama nggak dikenal atau dapat ini atau dapat itu, kayak bonus buat Iki. Yang penting Iki ingin berkarya dulu aja. Kayak Tapi kamu dikenal pasti setidaknya di Southeast Asia atau Asia Tenggara itu karena kan kamu masuk ini kan Oh yes. karyanya Oh, tuh iya. jadi nominasi Anugerah Planet Musik, terus Ami Alhamdulillah. juga ya kan? Iya. Cerita dong, Aduh nggak gimana? nyangka karena Gimana tuh? aduh kadang suka jujur sampai sekarang pun kayak kemarin baru main off air di acara sekolahan gitu sampai abis pulang tuh sampai jalan tadi tuh Iki nyanyi loh, banyak orang yang ikut nyanyi kayak masih nggak nyangka terus dan kayak di saat dikasih tahu dapat 4 nominasi juga di AMI kayak nggak nyangka karena di situ Iki juga masuk jadi kayak pencipta lagu, solo juga, terus pendatang baru jadi nggak nyangka sama sekali apalagi di kancah internasional nanti di APM kayak gitu sampai APM sekarang. apa ini Kak? Apa kategorinya? Kategorinya kategorinya lagu populer di Indonesia dan juga pendatang baru laki-laki Kalau terpopuler. misalnya Ami apa tadi? Ami itu ada penulis? pendatang baru, ada penyanyi solo, terus ada pencipta lagu dan juga produksi apa gitu pokoknya. Wow. Banyak ya, luar biasa Kece ini. banget loh. Usianya masih 18 tahun Amin, tapi amin. karyanya sudah luar biasa. Ayah semakin gitu. bangga sama Oh, aduh. Ayah itu luar biasa. Iya. bangga Aduh, banget. amin, banget. minta doanya lah yang Amin. pasti. Ini musician atau musisi yang menjadi influence kamu ketika Ya. kamu dari kecil terus sampai akhirnya sekarang. bisa nyanyi. Itu apa? Sampai sekarang masih di hati itu Brian McKnight ya nggak tahu kenapa karena dulu tuh justru awal tuh Iki nyanyi denger lagunya Brian McKnight tuh yang One Last Cry. Oh my god. Ya lagu itu sampai akhirnya tuh kayak ini siapa ini orang kata Iki waktu kecil tuh. Itu kamu kecilnya umur berapa gitu? Itu kan tahun Ini siapa nih 90-an, orang? Ki. Iya kecil itu Iki setelah SD. Oke. Setelah mau SMP lah Iki denger ini siapa sampai Iki tahu itu Brian McKnight. Iki kejar itu namanya Brian McKnight. Iki lihat setiap hari, Iki belajar dari nada yang nggak bisa sampai bisa dan menurut Iki sampai sekarang kayak yang bikin Iki influence yang bikin Iki sampai sekarang berani untuk memperlihatkan jati diri itu ya Brian McKnight kalau menurut Iki kayak gitu kayak Oh. karena bagus banget. Jadi buat- bikin Kamu udah dong. pernah ketemu belum sih? Kebetulan kita ada kakak. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Ini dia nih. ketemu. Aduh itu harapan lah. Harapan ya semoga ketemu. Kalau show bareng keren kali, Man. Iya, Ini kan amin. udah single kedua. Kapan nih album? Jadi rencana setelah single kedua Iki udah mempersiapkan single ketiga juga dan rencananya itu Iki yang menciptakan kebetulan alhamdulillah. Abis itu lagi ngumpul-ngumpul jadi Iki kumpulin semua lagu Iki terus ada juga lagu orang dan rencana mau duet juga sama berkolaborasi sama artis Brian McKnight. luar enggak kalau ini masih ASEAN masih kayak Siapa ya? penyanyi Malaysia masih dirahasiakan. Siti oke. Nurhaliza. Jadi ya mau Kejar banget terus, kalau Mau itu. banget aku juga. Oh my god, Kalau Siti gitu, Nurhaliza tuh ya, amazing jadi banget. minta doanya lah semoga lancar semuanya. Yuna. Gitu.
Bukan? Ya amin, semoga lah itu.